Yang khusus dalam menjalankan TUSI, ini kami menyamakan persepsi, Pak. Menyamakan persepsi dengan mitra utama kami, yaitu Mahkamah Agung. Nah, dari situlah kami merubah mindset antara MA dan KY bahwa tujuannya itu sebenarnya sama, untuk menciptakan peradilan yang agung, peradilan yang kredibel, peradilan yang dipercaya oleh masyarakat. Maka sebenarnya ini tidak perlu bermusuhan atau buat kegaduhan gitu ya. Justru ini harus disinergikan karena tujuannya sama. Jadi dari pemahaman itu, ya alhamdulillah pimpinan Mahkamah Agung juga bisa memahami. Akhirnya kami bisa bersanding lah, gitu ya. Bersanding dengan tujuan yang sama melalui kewenangan dan tugas masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini rencana akan kami bukukan untuk melanjutkan buku sebelumnya yang sudah terbit. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata, SH MHum. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih, Prof. Prof. Mukti Fajar ini lahir di Yogyakarta 29 September 1968. Mungkin bisa dimulai dengan cerita, Prof. Ini pengalaman pendidikan luar biasa ya, kuliah di perguruan tinggi hukum yang menurut saya terbaik lah gitu sederhananya. S1 di UGM, S2 di Undip, dan S3-nya di UI. Kemudian menjalani karir sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Yudisial dan merangkap menjadi guru besar di UMY juga. Silakan, Bro. Baik, Pak Bambang. Jadi kalau bicara tentang kuliah ini, sebenarnya saya tidak pernah berminat menjadi ahli hukum. Awalnya begitu, karena saya sudah mempunyai cita-cita menjadi seorang arsitek. Dan SMA saya juga fisika, saya tidak mengambil sosial, dan saya mempersiapkan. Namun saya ketika mengikuti tes di UGM 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut tidak pernah diterima. Jadi yang pertama kali tes diterima di pilihan kedua Fakultas Hukum. Lalu saya coba lagi di tahun berikutnya, tetap tidak diterima. Nah, dari situlah kemudian ya sudah, mungkin ini
takdir saya harus menempuh kuliah sebagai ahli di Fakultas Hukum. Ya, saya coba konsisten aja untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, dan saya coba selesaikan ya dengan tepat waktu. Alhamdulillah waktu itu 5 tahun ya. Ya kalau mau cerita kenangan banyak sekali di UGM. Tapi intinya saya bisa selesaikan pada tepat waktu, lalu kemudian saya mencoba untuk masuk ke dunia kerja. Awalnya saya daftar di perusahaan-perusahaan. Memang saya mengambil hukum bisnis waktu itu. Hukum dagang dulu ya, istilahnya hukum dagang. Lalu hukum bisnis, lalu sekarang berkembang istilahnya menjadi hukum ekonomi. Nah, tapi kemudian ada panggilan lain yang saya harus mengabdi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, disitulah kemudian saya mulai berkarir, dan tentunya ya suka nggak suka ya, karena awalnya cita-citanya bukan ahli hukum, suka nggak suka karena sudah menjadi pilihan, ya sudah saya jalani dengan terus melanjutkan studi lanjut ke S2 ke Undip pada waktu itu tahun 97. Saya di Fakultas Hukum UGM angkatan 87. Terus tahun 92, lalu 97 saya ambil kuliah di Undip, jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi, masih linear juga. Lalu saya selesaikan tepat waktu juga 3 tahun waktu itu. Lalu saya lanjutkan ke Universitas Indonesia, juga hukum ekonomi, jurusan hukum ekonomi. Jadi memang saya konsul saya ke sana. Itu mungkin yang mau ditanyakan. Ya. Nah, kemudian bagaimana ceritanya jadi anggota terpilih jadi komisioner di Komisi Yudisial sampai kemudian dipilih menjadi ketua? Ini juga garis tangan juga, Pak. Takdir juga. Karena sebenarnya ini pada saat saya menempuh karir jadi dosen sampai menjadi guru besar, jiwa akademik saya mulai tumbuh. Jadi sebenarnya saya lebih mencintai sebagai seorang akademisi. Lalu tapi teman-teman kemudian kolega-kolega mendorong saya untuk kan nggak mencoba aja masuk ke birokrasi untuk mencoba menerapkan ilmu-ilmunya. Ya akhirnya saya mencoba untuk mendaftar dengan dorongan teman-teman tadi. Dan alhamdulillah dari rangkaian panjang tes ya, dari Maret sampai November kalau nggak salah. Cukup panjang. Saya lolos sampai fit and proper di DPR. Kemudian pada saat pelantikan itu saya terkena COVID. Ini Pak. Jadi saya dilantik itu melalui Zoom. Nah, jadi saya nggak bisa hadir ke istana, dan 21 hari COVID-nya itu. Kemudian selama saya tidak masuk, itu di peraturan KAI itu selambat-lambatnya 30 hari harus ada pemilihan pimpinan, ketua dan wakil. Nah, saya masuk di hari ke-21, hari ke-25 kalau tidak salah itu ada pemilihan. Ya, kemudian keberuntungan saja bahwa saya kemudian terpilih oleh teman-teman diamanai untuk menjadi
ketua paruh waktu pertama ini. Itu Pak. Ya, baik Pak. KY itu kan dulu sering apa ya? Apalah ada konflik-konflik kecil gitulah dengan Mahkamah Agung pernah, dengan Mahkamah Konstitusi juga pernah. Nah, kemudian ketika Bapak memimpin mencanangkan supaya menjadi lembaga yang tidak sensasional. Apa Pak itu maksudnya? Sebenarnya begini Pak, itu tentang kesadaran posisi ya, sadar posisi saja. Jadi pada saat saya sebagai seorang akademisi, ya saya menerapkan sebagai seorang akademisi. Saya memberi kritik, memberi tulisan-tulisan, hasil penelitian yang mungkin itu dengan bahasa-bahasa yang sensasional, gitu. Tapi memang tugasnya seperti itu. Tapi ketika masuk pada lembaga negara, ada kesadaran bahwa saya bukan lagi orang yang kemudian harus membuat sensasi-sensasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang sensasional, tetapi harus bekerja secara profesional untuk memberikan pelayanan kepada publik, para pencari keadilan ini semaksimal mungkin. Jadi orientasinya berubah, kerja profesional untuk pelayanan publik. Bukan karena saya di posisi, ya saya ada di dalam birokrasi. Nah dari situ pula kemudian saya coba canangkan sinergitas ya. Ya dulu kan mungkin ada dinamika politik dan sebagainya, kemudian Komisi Yudisial kurang baik hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain, kurang harmonis lah begitu bahasanya. Nah di sini kemudian kami mencoba membangun sinergitas tadi. Lalu kami lakukan roadshow ke beberapa lembaga mitra terkait, ke Mahkamah Agung khususnya, kemudian ke penegak hukum lainnya ya, kejaksaan, kepolisian, kemudian PPATK, KPK, kemudian kementerian, dan berbagai lembaga, termasuk juga ormas, kemudian kampus-kampus perguruan tinggi, dan sebagainya. Yang khusus dalam menjalankan TUSI, ini kami menyamakan persepsi Pak. Menyamakan persepsi dengan mitra utama kami, yaitu Mahkamah Agung. Nah, dari situlah kami merubah mindset antara MA dan KY bahwa tujuannya itu sebenarnya sama, untuk menciptakan peradilan yang agung, peradilan yang kredibel, peradilan yang dipercaya oleh masyarakat. Maka sebenarnya ini tidak perlu bermusuhan atau membuat kegaduhan gitu ya. Justru ini harus disinergikan karena tujuannya sama. Jadi dari pemahaman itu ya alhamdulillah pimpinan Mahkamah Agung juga bisa memahami, akhirnya kami bisa bersanding lah, gitu ya. Bersanding dengan tujuan yang sama melalui kewenangan dan tugas masing-masing. Ya. Apakah itu tidak mengesankan sikap kompromis yang mungkin bisa mengurangi semangat pengawasannya? Saya katakan tadi Pak, bahwa bersanding itu bukan kemudian kita kolusi, bukan ya. Yang kita nggak kolusi. Cuma bahwa tujuannya sama. Kalau kita lihat state
kita lihat tugas dan kewenangan KAI yang konstitusional yang di pasal 24B itu kan melakukan seleksi calon hakim agung dan menjaga martabat keluhuran perilaku hakim. Nah, ini yang sering kemudian dahulu sering dimaknai mungkin karena dinamika politik ya oleh Mahkamah Agung bahwa KAI ini adalah pengawas yang kemudian akan menang-menangan. Nah, saya sampaikan ini bukan persoalan menang-menangan, tapi bagaimana kita mencapai tujuan yang sama dalam menjaga martabat. Nah, disitulah ada beberapa fungsi yang mungkin masyarakat ini dan bahkan hakim pun juga banyak yang nggak tahu, Pak. Nah, menjaga martabat. Kalau seleksi hakim agung jelas ya, tapi kalau yang menjaga martabat inilah kemudian ada fungsi pengawasan, ya, kemudian ada fungsi pencegahan, peningkatan kapasitas hakim. Jadi selain mengawasi hakim, bagi hakim-hakim yang dalam tanda kutip nakal atau menyimpang itu akan kita tertibkan. Tapi kemudian kita juga melakukan pencegahan dengan peningkatan kapasitas hakim. Kita melakukan pelatihan, itu tugas. Ya. Kemudian yang ketiga, advokasi, Pak. Ini bahkan hakim pun nggak tahu bahwa ketika hakim sedang bertugas, kemudian dia diintervensi, dihinakan atau diancam atau martabatnya kemudian direndahkan, ini tugas KAI untuk menjaga. Nah, inilah sebenarnya 3 hal yang selama ini yang populer pengawasan. Karena menjaga martabat ini. Makanya saya sudah beberapa kali buat statement publik maupun melalui media massa atau kuliah-kuliah umum bahwa Komisi Yudisial bukan komisi pemberantas hakim. Nah, tapi komisi penjaga martabat dan keluhuran perilaku hakim. Jadi kalau ada hakim yang nyimpang, itu berarti dia merendahkan martabatnya sendiri. Itu kita tindak dengan kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Bagi hakim yang kemudian perlu diupdate, misalnya kita adakan pelatihan-pelatihan, supaya nanti putusannya itu menjadi putusan yang bagus, yang baik, yang berkeadilan. Nah, juga ketika hakim dalam kondisi diintervensi, diancam, direndahkan martabatnya, ini juga kita lakukan. Jadi itu, Pak, dengan tujuan itulah, persepsi itu kita samakan dengan Mahkamah Agung, maka ketemu titik akhirnya, goalnya sama. Bahwa kemudian kita jalan sendiri-sendiri, ya. Tapi bahwa ada goalnya. Nah, itu, Pak, yang di era ini kami bisa lakukan. Supaya lebih jelas gambarannya, Prof. Kalau ada masyarakat yang melapor bahwa masyarakat melihat atau bahkan menerima akibat dari perilaku hakim yang tadi yang menyimpang, ya, yang tidak sesuai dengan kehormatan atau marwah hakim itu prosesnya seperti apa, Prof? Kalau diterima Komisi Yudisial? Ada 2 pintu masuk sebenarnya. Ada 2 cara. Yang pertama laporan, Pak. Jadi masyarakat melaporkan, lalu kita proses, ada prosedurnya, ada peraturannya juga, pedomannya. Atau inisiatif dari Komisi Yudisial sendiri. Ketika satu kasus itu menjadi perhatian publik, walaupun tidak ada yang melapor. Nah, ini kemudian KAI turun. Kasus-kasus yang kemudian menjadi perbincangan publik itu pasti KAI turun. Nah, turun ini dalam konteks satu paket, Pak. Pengawasan plus investigasinya, juga ada advokasinya. Karena kenapa pengawasan itu perlu? Karena bisa saja ya, hakim itu kemudian melakukan tindakan-tindakan perilaku yang menyimpang dari kode etik. Dan ini bisa banyak hal, banyak sebab ya. Dari yang sifatnya
kesalahan administratif sampai kesalahan perilaku dan sebagainya. Bahkan sampai yang masuk level tindak pidana. Nah, ini kita lakukan juga. Tapi ada juga yang kita turun ini mengawasi hakimnya direndahkan enggak, diintervensi enggak. Nah, ini yang kurang populer. Jadi kalau mau lihat dari situ, Pak, maka laporan masyarakat ini bisa sampai 2.000, 3.000 per tahun. Tapi kalau laporan yang advokasi itu hanya 10, 15 per tahun. Sangat jauh bedanya. Nah, ini kami menjaga marwah tadi itu. Begitu, Pak. Jadi laporan ternyata banyak sekali. Ya, banyak, Pak. Cuma memang kemudian Komisi Yudisial ini maka saya sering lakukan untuk edukasi publik, ya. Karena saya melihat Komisi Yudisial ini agak kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ya. Misalnya di Fakultas Hukum aja mata kuliah kekayaan kan nggak ada, Pak. Ya, kalau tentang konstitusi ada. Nah, termasuk ini udah kami berfokus untuk memasukkan kekayaan. Juga ketika saya mengajar kepada para calon hakim, saya masukkan juga, kemudian mengajar pada calon-calon pengacara misalnya, itu kami sampaikan. KY ini begini tuh. Nah, kemudian kepada masyarakat juga sosialisasi pada masyarakat. Nah, tapi itu pun juga masih banyak yang kemudian kurang paham, sehingga laporan itu misalnya laporan ke KY itu saya di dalam proses kepolisian begini. Nah, ini kan bukan KY, bukan kewenangan KY, tapi sudah dilaporkan ke KY. Karena masyarakat beranggapan pokoknya kalau urusannya dengan nantinya akan ke pengadilan itu KY. Padahal kasusnya ada di kepolisian atau di kejaksaan, nah, tapi sudah dilaporkan ke KY. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan, dikasih tadi, kita arahkan mereka, oh ini kalau seperti ini laporannya ke sana. Jadi kemudian kalau yang kemudian menjadi kasus benar, ya itu paling sekitar 500, Pak. Dari situ yang kemudian bisa kita tindak lanjuti sampai pada proses-proses tindak lanjut ya, seperti panel, persidangan, dan seterusnya. Ya. Dari 500 itu yang paling banyak apa, Pak, kategorinya itu? Nah, ini juga juga masih menimbulkan perbedaan persepsi. Jadi kita ini kan di wilayah perilaku, Pak. Ya, pedomannya kode etik pedoman perilaku hakim KPPH. Nah, sementara banyak laporan yang berkaitan dengan putusan. Nah, sementara putusan ini kan berlaku doktrin lex judicata itu, bahwa putusan hakim itu dianggap selalu benar. Jadi nggak boleh diperiksa putusannya. Walaupun KY melihat misalnya kalau itu bersinggungan dengan acara, jadi prosedural, tindakan-tindakan perilaku, mestinya ini bisa ke KPPH. Ada unsur, jadi ada irisan di sana. Walaupun di sisi lain MA masih menganggap ini, oh ini teknis judisial, ini wilayah yang tidak bisa diperiksa. Nah, inilah yang kemudian kita membuat tim penghubung, Pak. Kita membuat tim penghubung dengan Mahkamah Agung untuk menjembatani perbedaan persepsi ini, lalu kita coba menerapkan pemeriksaan bersama. Nah, ini Pak, pemeriksaan bersama, di mana sudah ada dasar aturannya sebenarnya. Cuma selama ini belum bisa dilaksanakan, dan insya Allah kita akan segera laksanakan pemeriksaan bersama supaya
jika ada laporan masyarakat yang bersinggungan tadi antara ini sebenarnya perilaku apa teknis judisial. Nah ini supaya bisa lebih fair, kenapa nggak disidangkan saja bareng? Jadi ada unsur KY, ada unsur MA menyidangkan. Jika hal tersebut beririsan dengan itu. Tapi kalau murni memang perilaku ya, jelas itu tak cukup KY saja. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsa. Ya, jadi dari masalah-masalah yang masuk itu, menurut Prof, seberapa parah atau seberapa tingkat perilaku para hakim ini? Apakah ya cuma kecil-kecil aja atau sangat serius sehingga memerlukan perhatian gitu, atau seperti apa Komisi Yudisial melihat? Kalau diukur dari sanksi, Pak ya, diukur dari sanksi kan kita berhak memberikan rekomendasi sanksi itu sanksi ringan, sedang, berat. Ya memang kebanyakan ada di ringan, Pak. Beringkat itu. Kemudian sedang, kemudian berat. Berat ini ada. Nah, yang paling berat itu kita harus melakukan MKH, Majelis Kehormatan Hakim, itu sidangnya dengan Mahkamah Agung. Ini yang sanksinya arahnya pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan. Itu harus dengan Mahkamah Agung. Nah, tapi dari itu semakin berat ini semakin kecil grafiknya. Nah, kedua bahwa saya optimis ya, bahwa kita bisa membangun peradilan yang kredibel, yang dipercaya masyarakat. Karena setiap tahun Komisi Yudisial ini melakukan survei indeks integritas hakim. Dan dari tahun ke tahun ini angkanya naik, Pak. Ya, dari 6, skor 6, naik 6, sekian, kemarin 7,04, kemarin terakhir itu 7,4. Jadi ada kenaikan indeks integritas hakim. Artinya ada proses perbaikan dari sisi integritas hakim dikaitkan dengan konteks perilaku tadi, Pak. Ya mungkin mulai berproses lah ya, Pak. Jadi saya harus optimis lah bahwa bangsa ini bisa membangun hukum dan lembaga peradilan yang nantinya menjadi bisa dipercaya, bisa menjadi lembaga peradilan yang agung dengan para hakim-hakimnya yang memang mulia dan dapat memberikan keputusan yang baik dan berkeadilan. Jadi saya optimis ke sana. Walaupun harus diakui belum bisa saat ini, tetapi arahnya ke sana. Di Mahkamah Agung sendiri juga melakukan survei, sama Pak. Ya, baik Prof. Ini pertanyaan khusus mengenai Hakim Agung. Kan yang menyeleksi KY, tetapi nanti yang memutuskan adalah DPR. Itu bisa terjadi penilaian yang berbeda karena DPR memilih secara politis, tapi KY kan mempersiapkannya itu secara secara profesional mereka. Bisa beda nggak yang dianggap bagus misalnya oleh KY, tapi ternyata nggak dipilih oleh DPR? Pertama, kalau dari sisi kewenangan, Pak, ketika kami menyerahkan hasil seleksi, maka putus sudah itu. Ya, menjadi kewenangan DPR. Tapi bahwa ketika kita melakukan seleksi, bahkan sebelum seleksi, pernah di era saya ini, pernah kita melakukan komunikasi, melakukan audiensi dengan Komisi 3. Kita jelaskan pedoman penilaian di KY. Namanya
kita punya kamus apa namanya? Kamus penilaian itu namanya kamus kompetensi. Itu isinya ukuran-ukuran cara menilai. Jadi ada tes kompetensi keilmuan, ada tes kapasitas, ada tes kesehatan, ada tes asesmen kepribadian, kesehatan, rekam jejak, kemudian interview dan seterusnya. Nah, ini kita punya pedomannya, punya ukurannya. Nah, ini kemudian kita sampaikan ke Komisi 3 untuk difahami, untuk kemudian harapan kami Komisi Yudisial nantinya ketika kita serahkan, Komisi 3 juga melakukan penilaian dengan metode yang similar atau paling tidak yang berkelanjutan. Bahwa kemudian prosesnya adalah proses politik dan sebagainya, ya itu kewenangan DPR. Tetapi bahwa itu telah kita komunikasikan. Supaya nyambung, Pak. Nyambung antara apa yang dilakukan KY ketika diserahkan ke DPR nyambung. Sekarang kembali ke bidang kalian, Bapak. Yaitu bidang akhirnya dari hukum dagang, kemudian Prof. Mufti ini mendalami istilahnya berubah menjadi hukum bisnis dan sekarang menjadi hukum ekonomi. Dalam pidato pengukuhan itu antara lain disinggung perlunya regulasi baru untuk memfasilitasi para pelaku bisnis baru, terutama UMKM, startup dan sebagainya itu. Nah, saya yang ingin pasti Prof memikirkan juga kalau hukum pidana sekarang sudah mulai dipersiapkan, hukum pidana nasional KUHP sudah hampir selesai. Tapi kan hukum perdata dan hukum dagang ini masih menggunakan kitab undang-undang yang sudah cukup lama peninggalan Belanda itu. Apakah itu masih relevan atau memang harus diperbaiki? Kalau faktualnya, Pak, misalnya KUH dagang ya, itu kan sudah banyak sebenarnya yang pasal-pasal yang kemudian sudah diambil dan menjadi undang-undang tersendiri. Ya, misalnya undang-undang PT, kemudian apalagi itu asuransi dan sebagainya itu kan sudah keluar, Pak, sebenarnya. Nah, kalau saya boleh berpendapat dari hasil riset panjang saya sebagai di akademisi, khususnya di bidang hukum bisnis ini, hukum ekonomi, memang ada perubahan yang cukup cepat dan dinamis, bahkan dengan dukungan teknologi, itu perubahan ini menjadi perubahan yang sangat radikal. Kalau boleh Pak, saya menggunakan kata radikal, Pak, ya. Tapi kalau bahasanya disruptif, ya. Kemudian hukum ini seakan-akan norma hukum bisnis ini nggak bisa menjangkau, Pak. Itulah yang kemudian saya tawarkan dalam orasi pengukuhan guru besar saya, bahwa perlu satu konsep baru regulasi untuk menghadapi dinamika bisnis di era sharing ekonomi, ya, di era kemajuan teknologi industri 4.0 ini. Kenapa? Karena banyak norma-norma yang sudah tidak bisa masuk, Pak. Bahkan tidak bisa menjangkau. Ya. Dan ini misalkan contoh ketika RCTI INEWS itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang hak siar. Nah, sudah menjadi lazim hari ini orang yang semua pegang handphone begini bisa buat membuat video, kemudian diupload ke YouTube. Ya.
itu kemudian lembaga penyiaran yang konvensional, dia harus berizin, mendirikan PT, kemudian harus punya pekerja, harus begini, dan sebagainya. Itu menjadi satu persoalan ketika undang-undang penyiaran ternyata tidak bisa mengatur yang YouTube. Karena memang beda secara prinsip. Kalau penyiaran misalnya, undang-undang penyiaran itu mengatur tentang lembaga penyiaran yang kemudian dia menggunakan spektrum frekuensi yang disiarkan secara langsung, secara masif. Ya, semua orang bisa nonton langsung. Nah, sementara yang model ini YouTube, Instagram, apalagi sekarang TikTok atau media sosial lainnya, Facebook dan sebagainya, itu bukan penyiaran, tetapi information sharing, berbagi informasi. Nah, berbagi informasi ini nggak bisa Pak diatur dengan peraturan tentang penyiaran. Walaupun faktanya ketika masuk pada pasar, ketika bicara bisnis, banyak sekali kan Bapak bisa tahu misalnya sekarang YouTuber itu super kaya Pak. Banyak artis, banyak anak-anak yang kemudian siapa kemarin saya ada jadi produser, ada Atta Halilintar, yang Raffi Ahmad, sampai yang orang biasa bahkan. Sampai siapa yang kemarin menyanyi atau dibanding gitu, itu kan hanya pengamen jalanan. Itu bisa kemudian menjadi viral, lalu mendatangkan. Nah, ini akan menjadi persoalan ketika ini masuk pada persaingan. Yang konvensional merasa, loh, saya harus bersaing dengan mereka yang nggak pakai aturan. Saya kok diatur-atur. Sementara aturan yang ada nggak bisa masuk ke sini. Nggak bisa normanya masuk ke sini. Inilah yang kemudian saya tawarkan satu konsep regulasi baru, model baru. Baik Prof, perbincangannya menarik, cuma sayang waktunya yang memang terbatas. Maka saya langsung aja terakhir saya mau tanya kesan kuliah dari 3 tempat yang dirasakan oleh Prof Mukti ini, apa kelebihan dari masing-masing, dari UGM, dari Undip, dan dari UI? Kalau ya kesan itu saya mau cerita dulu misalnya tentang keilmuannya. Kalau keilmuannya bisa dibandingkan saja Pak, misalnya kalau kita berguru silat, ya beda guru beda jurus kan begitu, beda perguruan beda jurus. Nah, sama enggak seperti itu. Ketika saya di S1 UGM sangat normatif. Ya, sangat normatif, mengkaji asas-asas, mengkaji kaidah, mengkaji pasal-pasal, sangat-sangat normatif. Tapi ketika saya masuk Undip, di sana ada Prof. Sasipto, ada dosen-dosen yang waktu itu mengajarkan tentang sosiologi hukumnya. Itulah di sana saya belajar tentang melihat hukum tidak hanya dari norma, tapi dari sisi lain. Yang ini kemudian waktu kuliah juga sempat membuat otak memanas gitu kan, harus merubah semua paradigma dari dulu hanya dari pasal-pasal, kemudian harus melihat dari sisi lain. Law in society kan begitu. Nah, kemudian masuk ke UI, ini campuran Pak. Ya, kebetulan saya di bawah bimbingan Prof. almarhum yang terhormat
dan sangat terpelajar Profesor Herman Hajagugu. Saya bimbingan beliau. Kedua-duanya diminta. Jadi secara normatif, bahkan sampai filosofinya, kamu harus tahu, harus belajar. Tapi dari sisi bagaimana hukum ini bekerja di dalam masyarakat, kamu juga harus tahu. Jadi pelajarilah perilaku manusianya, juga normanya. Nah ini gabungan. Dari sisi ilmu itu, Pak, membuat kemudian ada pengayaan terhadap saya dalam melakukan riset atau pengembangan tulisan-tulisan saya, karya-karya saya, itu ada beberapa perspektif. Selalu ada beberapa perspektif yang normatif, kemudian yang sosiologis dan campuran. Itu Pak, kalau dari sisi ilmu. Kalau dari sisi suasana dan sebagainya, ya mungkin zaman S1 di UGM itu masih era orde baru, di mana kita ini mau diskusi, ya, mau melakukan forum diskusi perdebatan aja harus ngumpet-ngumpet, ya. Karena masih juga normalisasi kehidupan kampus, ya. Nah, polisi, tentara itu masuk kampus kan. Nah, di era Undip, ini di era transisi. Nah, era transisi. Jadi pada waktu itu ada semangat untuk melakukan perubahan. Nah, kita terlibat, Pak. Nah, ini mempengaruhi semangat belajar dan dalam melakukan kajian diskusi itu ada perbedaan. Dan kemudian ketika di UI benar-benar sudah masuk era reformasi, itu ada kebebasan yang cukup luas untuk bagi akademisi dalam menggunakan atau memanfaatkan kebebasan mimbar akademik. Itu Pak. Baik. Jadi suasananya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata SHMU, Ketua Komisi Yudisial RI, yang telah menyampaikan banyak hal mengenai Komisi Yudisial maupun wawasannya mengenai hukum, khususnya hukum ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi motivasi dan inspirasi pada kita semua. Terima kasih, Prof. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.